selamat datang di vlog hari ini. Jadi hari ini adalah hari penting bagi kita semua karena pelaksanaan suara demokrasi di sekolah kita sudah resmi dimulai. Jadi di hari pertama ini kegiatan utamanya adalah orasi dari masing-masing calon ketua dan wakil ketua OSIS. Pastinya seru sekali melihat mereka menyampaikan orasi. Yuk ikuti terus. Halo teman-teman, mungkin dari teman-teman sekalian masih banyak nih yang bertanya, seberapa penting sih kegiatan ini buat kita? Jawabannya itu sangat penting. Lewat suara demokrasi, kita bisa belajar lebih dari sekedar memilih. Ini adalah kesempatan kita untuk memahami bagaimana seorang pemimpin itu dirancang, bukan hanya sekedar dari janjinya saja, tapi juga keberanian dan kemampuannya untuk meyakinkan kita. Oke guys, jadi ini adalah situasi sebelum para paslon menyampaikan orasinya. Oke guys, sekarang lagi perkenalan paslon calon dan wakil ketua OSIS. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penyampaian orasinya. Yang kedua, mengembangkan Paslon 1. mengoptimalkan setiap program kerja OSIS dengan berinovasi dan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam mengembangkan bakat dan minatnya. Dari paslon nomor urut 1. Sekali lagi teman-teman, mohon apresiasinya untuk paslon nomor urut 1. Paslon 2. Ada pun program kerja yang akan kami hendakkan. Yang pertama yaitu Class Championship. Class Championship di sini adalah perlombaan yang dimana kami ingin mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Paslon 3. Sehingga yang ketiga, kami akan mengembangkan program kerja OSIS sebelumnya yang telah disusun agar dapat berinovasi dan menarik sehingga dapat menjadi tempat pengembangan minat dan bakat siswa-siswi. Semangat atau SSI direncanakan yang akan melibatkan siswa-siswi PTN SMA Negeri 1 Polewali yang memiliki bakat atau minat dalam bidang akademik. Bagi dulu kegiatan OSIS yang dilaksanakan saat ini itu lebih kenal akademik sehingga kami membawa perubahan baru. Nah, salah satunya adalah semansa, prestasi, karena sebentar lagi kita akan masuk ke sesi tanya jawab. A few moments later. Bisakah Anda memenuhi keinginan saya ketika Anda menjabat sebagai ketua dan wakil ketua OSIS? Di setiap kegiatan dan setiap kesempatan selaku ketua dan wakil ketua OSIS, Anda orang pertama datang di sekolah dan Anda menjadi orang terakhir meninggalkan sekolah. Izin menjawab pertanyaannya, Pak. Bisakah kami sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS untuk datang paling pertama dan pulang paling terlambat dalam setiap kegiatan OSIS itu akan kami laksanakan dan kami usahakan. Seorang pemimpin harus ada sebelum anggotanya ada. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Saya sebagai ketua OSIS dan wakil saya sangat yakin bisa menjadi seperti itu, yaitu datang paling pertama dan paling terakhir karena kami telah terbiasa akan hal itu. Dan di setiap kegiatan Anda datang paling cepat dan paling terakhir. Saya dan wakil saya sepakat untuk melakukan hal ini. Sebab untuk menjadi seorang pemimpin sudah sebagai tanggung jawab kami untuk datang paling cepat dan paling terakhir. Untuk datang paling cepat dan pulang paling terakhir karena pesawat tanggung jawab anggota itu akan berada pada diri kita. Jadi sejauh mana OSIS akan membentuk nuansa kegiatan akademik maupun Maaf karena saya masih kurang paham tentang kurikulum baru tersebut. Contohnya bisa kita lihat pada saat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW itu mencakup semua siswa-siswi SMA Negeri 1 Polewali dan mengajak mereka untuk bisa meningkatkan ketakwaannya kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Dan juga kami mengetahui bahwa ada program kerja Rohis yaitu kajian. Nah, kami akan bekerja sama dengan Rohis bagaimana kajian tersebut tidak hanya kepada anak-anak Rohis tapi kepada semua siswa-siswi SMA Negeri 1 Polewali sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, planning itu bukan kurikulum, belum kurikulum. Tapi apa itu planning? Planning itu pendekatan belajar. Ya, dikatakan pendekatan belajar sesuai disampaikan Pak Menteri bahwa pendekatan belajar itu biasa disebut dengan deep planning. Oke guys, jadi sekarang lagi sesi tanya jawab. Pak Guru sedang menerangkan tentang mindful learning.
Tadi mereka menyampaikan orasinya dengan keren-keren banget. Apabila pada saat ada kegiatan yang namanya LDK, Anda sebagai ketua OSIS, pada saat pelaksanaan LDK, tiba-tiba ada keluarga dekat Anda, yaitu kasir, yang meninggal. Misalkan, sekarang pertanyaan saya, Anda akan memilih pergi ke keluarga tadi yang meninggal atau tetap di kegiatan LDK? Oke guys, lagi menunggu vlog ini selesai. Orang-orang sudah pulang ke kelasnya masing-masing. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Jadi, sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, inilah gunanya wakil kami. Bagaimana cara wakil kami untuk mendukung kami. Jadi, setelah tanggung jawab saya di ADK sudah selesai, inilah gunanya wakil saya untuk mempertahankan posisinya, untuk menggantikan saya. Teman-teman, jadi itulah tadi rangkaian hari pertama kegiatan Suara Demokrasi di sekolah kita ini. Seru banget bisa melihat mereka, para calon ketua dan wakil ketua OSIS menyampaikan orasinya dengan penuh semangat dan ide-ide keren. Semoga kita bisa memilih dengan bijak dan mendukung calon ketua yang menurut kita paling tepat dan bisa membawa perubahan positif bagi sekolah kita ini. The next day. Halo guys, jadi hari ini adalah hari kedua pelaksanaan Suara Demokrasi di sekolah kita. Nah, di hari ini kegiatan utamanya adalah debat antara calon ketua dan wakil ketua OSIS. Halo guys, ini adalah situasi sebelum debat. Oke guys, kita lagi jalan menuju tempat debatnya. Halo guys. Dan akademik juga bisa kita kembangkan. Saya menanggapi kembali sanggahan dari 01 dan di mana dia mengatakan hal yang konsep yang saya tawarkan itu lebih Mengadakan MLS dan mengatasi bagaimana cara kami mengatasi siswa yang kurang mendekat. Baik seperti yang kami katakan pertama kali. Salah satu caranya adalah pendekatan. Oke guys, sekarang kita lagi di tempatnya. Ada Fadila guys. Hai. Konsep yang akan kami lakukan, kami melakukan survei dengan cara menggunakan DNA di salah satu media sosial OSIS dan bertujuan untuk aspirasi seluruh siswa. hal ini bertujuan untuk mengumpulkan aspirasi siswa guna untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam salah satu program kerja kami. Masyarakat komponen yang diberikan, Anda tadi mengatakan bahwa untuk menarik partisipasi yang siswa dalam rencana dosen ini, Anda akan melakukan di sosial media OSIS. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa baru-baru ini karena kita akan melaksanakan proses ini, maka kita mengadakan survei Q&A di media sosial OSIS. Nah, menurut kami itu tidak bisa seefektif mungkin karena tidak semua siswa dapat berpartisipasi di
teman-teman, jadi rangkaian kegiatan hari ini yaitu debat antara calon ketua dan wakil ketua OSIS telah selesai. Nantikan kegiatan selanjutnya ya di hari ketiga. Bye-bye. The next day. Halo guys, jadi hari ini adalah hari ketiga pelaksanaan suara demokrasi. Hari ini kegiatannya adalah pencoblosan. Tungguin ya. Halo semua. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Sebenarnya saya sudah jawab dalam bentuk infografis, tapi kali ini supaya kalian lebih paham, saya akan menjawabnya lewat video ini. Nah, sebelum itu pasti kalian bertanya-tanya, kenapa saya memakai baju pramuka? Sebenarnya kemarin saya sudah mengambil video, tapi setelah saya edit, videonya itu tidak bisa terbuka, jadi saya mengulang lagi deh. Nah, soal yang pertama, mengapa sistem demokrasi dianggap lebih baik? Ada 3 alasan utama. Yang pertama adalah pemerintah bertanggung jawab. Pemerintah dapat dimintai pertanggungjawabannya jika tidak menjalankan perannya dengan baik. Pemerintah dapat diganti oleh rakyat melalui pemilu. Nah, alasan yang kedua adalah hak rakyat terlindungi. Hak rakyat dijamin oleh undang-undang. Jika pemerintah melanggar hak rakyat, maka rakyat dapat mengandalkan pengadilan untuk membelanya. Nah, yang ketiga adalah kebebasan berpendapat. Rakyat dapat menyuarakan protes jika tidak setuju dengan keputusan pemerintah. Nah, soal yang kedua adalah syarat demokrasi yang baik. Nah, ada 5 syaratnya. Yang pertama adalah kesetaraan di mata hukum. Yang kedua, kebebasan untuk berkumpul, bergerak, berpendapat, dan berkeyakinan. Yang ketiga, pemilu bebas dan adil. Yang keempat, sistem hukum yang independen. Dan yang kelima adalah kebebasan pers. Nah, soal yang ketiga adalah sistem demokrasi apa sih yang dianut oleh Indonesia? Nah, sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia adalah sistem demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Nah, sistem pemerintahan tidak langsung ini adalah sistem pemerintahan yang menggunakan perwakilan untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Nah, soal yang keempat adalah apa sih kelebihan dari Presiden Emmanuel Macron? Nah, kelebihan yang pertama yaitu kemampuan diplomasi. Macron dikenal aktif dalam berdiplomasi internasional, berusaha menjembatani antara negara-negara dan mempromosikan kerjasama global. Yang kedua adalah pendekatan modernisasi. Ia membawa pendekatan progresif dalam kebijakan ekonomi dengan fokus pada inovasi dan digitalisasi. Yang ketiga adalah keterampilan komunikasi. Macron dikenal memiliki kemampuan komunikasi yang baik, seringkali menyampaikan visi dan kebijakan secara jelas kepada publik. Yang keempat adalah keterlibatan pada isu-isu global. Ia berkomitmen pada isu-isu penting seperti perubahan iklim dan migrasi, seringkali terlibat dalam forum internasional untuk memimpin diskusi. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan merangkum dari hari ke-1 dan hari ke-2 mengenai kelebihan apa saja dan kekurangan apa saja yang dimiliki oleh para paslon calon ketua dan wakil ketua OSIS di SMA Negeri 1 Polewali. Nah, untuk paslon 1, kelebihan dari mereka yang pertama yaitu mereka ini fokus pada aspek keagamaan dan wawasan lingkungan dalam visi mereka yang menunjukkan upaya untuk membuat siswa yang berkarakter kuat dan peduli dengan lingkungan. Nah, yang kedua adalah untuk program kerja mereka yaitu Semansa Talent Competition atau STC. Ini sangat yang mencakup berbagai bidang seperti akademik dan non-akademik. Ini sangat bermanfaat karena memberikan ruang bagi semua siswa untuk ikut berpartisipasi. Nah, yang ketiga adalah misi mereka ini tujuannya adalah inovasi yang berkelanjutan, di mana ini sangat penting bagi peningkatan kualitas OSIS. Nah, untuk kekurangan dari paslon 1 ini, pada sesi tanya jawab di orasi, mungkin mereka kurang memahami maksud dari pertanyaan sehingga saat dia menjawabnya, jawabannya ini kurang mengena dengan soal menurut saya. Nah, untuk paslon 2 ini, kelebihan mereka yang pertama adalah mereka mengusung program Class Championship yang mencakup bidang akademik dan non-akademik sehingga lebih seimbang.
Yang kedua adalah ide podcast OSIS yang sangat inovatif. Ini memberikan ruang bagi siswa untuk menyalurkan ide-idenya dan berbagi pengalaman yang belum banyak diterapkan di sekolah. Nah, untuk kekurangan dari paslon 2 ini, mereka tidak terlalu menonjolkan aspek religius dalam visi misinya, yang mungkin bagi sebagian orang itu sangat penting. Nah, untuk kekurangan yang kedua adalah program kerja mereka ini lebih bersifat kegiatan reguler sehingga tidak memiliki fokus besar pada agenda lingkungan dan sekolah ramah anak. Nah, untuk paslon 3 ini visi mereka mencakup pengembangan bakat dan minat siswa serta membangun lingkungan sekolah yang berkarakter. Nah, yang kedua adalah program kerja mereka yaitu Semansa Top Star atau STS. Ini memberikan ruang bagi siswa dapat memilih sesuai dengan bidang apa yang mereka dapat kembangkan. Nah, yang ketiga adalah menempatkan nilai keagamaan sebagai landasan berorganisasi yang dapat memperkuat integritas dan moral pengurus OSIS. Nah, untuk kekurangan dari paslon 3 ini tidak terlalu menonjolkan pengembangan relasi dengan pihak luar atau inovasi teknologi seperti paslon-paslon lainnya. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah masing-masing paslon memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Jadi pilihan yang terbaik adalah sesuai dengan kebutuhan sekolah dan prioritas siswa. Jadi jangan sia-siakan hak suara kalian ya. Jadi guys, kita hotel turun. Ya guys. Halo guys, lagi Oke guys, lagi perhitungan suara. Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS masa bakti 2024-2025 diraih oleh kandidat nomor 3. Diraih suara 683. Selamat kepada kedua kandidat. Oke guys, setelah kegiatan tadi selesai, itu sudah menandakan bahwa kegiatan P5 kita, yaitu Suara Demokrasi, telah selesai. Jangan lupa nonton video-video vlog selanjutnya ya. Bye-bye.